Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Arfuzianti Salsabila, NIM 2018 18 6 202 B 0049 dari kelas 6B Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS tahap ketiga dengan mata kuliah Pendidikan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Bunda Sugiartati, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema kode etik konseling anak berkebutuhan khusus dan dengan subtema konseling kelompok dan konseling lintas budaya. Dalam bidang konseling dan psikologi, pendekatan lintas budaya dipandang sebagai kekuatan keempat setelah pendekatan psikodinamik, behavioristik, dan humanistik. Banyak pengarang menulis tentang konseling lintas budaya, sering dari populasi minoritas mereka sendiri, untuk menyebut jalan pergerakan dari suatu yang menegaskan landasan pengetahuan eurosentrik yang sebelumnya melingkupi landasan pengetahuan pluralistik, yang pada akhirnya pandangan lintas budaya ditandai oleh pendekatan holistik untuk membantu dan penyembuhan, terfokuskan pada kelompok dan keluarga alih-alih pada individu, dan menggunakan sudut pandang yang integral alih-alih yang linear. Suatu masalah yang berkaitan dengan lintas budaya adalah bahwa orang mengartikannya secara berlainan atau berbeda, yang mempersulit untuk mengetahui maknanya secara pasti atau benar. Dapat dinyatakan bahwa konseling lintas budaya telah diartikan secara beragam dan berbeda-beda, sebagaimana keragaman dan perbedaan budaya yang memberi artinya. Definisi awal tentang lintas budaya cenderung untuk menekankan pada ras, etnisitas, dan sebagainya. Sedangkan para teoritis mutakhir cenderung untuk mendefinisikan lintas budaya terbatas pada variabel-variabelnya. Dilihat dari sisi identitas budaya, konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor dengan konseling. Oleh sebab itu, sensitivitas konselor terhadap budaya konseling menjadi sangat penting. Dalam pandangan random, perbedaan budaya bisa terjadi pada ras atau etnik yang sama ataupun berbeda. Oleh sebab itu, definisi konseling lintas budaya yang dapat dijadikan rujukan adalah konseling lintas budaya adalah sebagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseling yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks oriental seksual, faktor sosioekonomik, dan usia. Selanjutnya adalah pendekatan konseling lintas budaya. Sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama adalah pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunalitas, atau keuniversalan kelompok-kelompok. Dan yang kedua adalah pendekatan emik, kekhususan budaya, yang menyoroti karakteristik-karakteristik khas dari populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Dan yang ketiga adalah pendekatan inklusif, yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya yang berjudul Transcultural Counseling in Action. Mereka menggunakan istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross-cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan
resiprokal. Pendekatan konseling mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama, sensitivitas. Sensitivitas konselor terhadap variasi-variasi dan budaya dari pendekatan konseling yang digunakannya. Dan yang kedua adalah pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konselingnya. Dan yang ketiga, kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan budaya konseling. Dan yang keempat adalah kemampuan konselor untuk menghadapi peningkatan kompleksitas lintas budaya. Model konseling lintas budaya dibagi menjadi 3 model. Yang pertama, model berpusat pada budaya. Yang kedua, model integratif. Dan yang ketiga, model etnomedikal. Model lintas budaya. Model berpusat pada budaya. Pengajuan model berpusat pada budaya didasarkan pada suatu kerangka pikir, korespondensi budaya konselor dan konseling, yang diyakini seringkali terjadi ketidaksejalan antara asumsi konselor dengan kelompok-kelompok konseling tentang budaya. Dan yang kedua adalah model integratif. Berdasarkan uji coba model terhadap orang kulit hitam Amerika, merumuskan 4 kelas variabel sebagai suatu paduan konseptual dalam konseling model integratif yang tidak didasari termasuk apa yang diungkapkan dan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, kekuatan model konseling ini terletak pada kemampuan mengakses nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki individu dari berbagai variabel di atas. Dan yang selanjutnya adalah model etnomedikal. Model etnomedikal pertama kali diajukan oleh Ahmed, yang dalam perkembangannya dilanjutkan oleh Aladin. Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Dan yang selanjutnya adalah identitas dan komponen-komponen perbedaan budaya. Pengertian budaya. Istilah budaya merupakan sesuatu yang kompleks, apalagi jika ditelusuri dari asal-usul kata Indonesia, yang berasal dari budi dan daya. Budi berarti pikiran, cara berpikir, atau pengertian, sedangkan daya merujuk pada kekuatan, upaya-upaya, dan hasil-hasil. Jika saja budaya diterjemahkan sebagai produk berpikir dan berkarya, maka jelaslah bahwa budaya memang merupakan sesuatu yang amat luas. Bahkan apapun yang nampak di dunia ini, asalkan bukan ciptaan Tuhan, pastilah disebut dengan budaya. Selanjutnya adalah komponen-komponen perbedaan budaya. Model konseptual perbedaan budaya dalam pembahasan ini mengacu kepada Palmer dan Laungeni. Konstruk teoritis perbedaan budaya yang diajukan sebagai berikut: 1. Individualisme, 2. Kognitivisme, 3. Free will, dan 4. Materialisme. Dalam pengembangan konsep utuh bimbingan di Indonesia, perlu diperhatikan komponen-komponen perbedaan budaya. Apalagi Indonesia dikenal dengan keragaman yang kompleks baik segi demografis, sosial ekonomis, adat istiadat, maupun latar budayanya. Adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia mesti terfokus pada orientasi nilai budaya yang menghendaki kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam. Konsep waktu yang sirkuler dalam cara berpikir umumnya orang Indonesia dipahami oleh konselor sebagai bahan masukan
guna mengantisipasi atau memprediksi persepsi dan sikap klien terhadap persoalan yang tengah dihadapinya. Orang yang terlalu bergantung pada nasib artinya menyerahkan diri pada nasibnya sendiri, kehilangan semangat untuk berikhtiar, menjalani kehidupan tanpa repot-repot membuat rencana, kendati banyak alternatif tidak memandang perlu mengambil pilihan, menunda keputusan sampai nasib menghampirinya, kehilangan harapan dan optimis, bahkan mungkin melupakan firman Allah atas pentingnya ikhtiar untuk mengubah nasib. Selanjutnya adalah strategi, bimbingan, dan konseling yang berwawasan kebangsaan. Unsur masukan dalam strategi bimbingan dan konseling berwawasan kebangsaan adalah peserta didik yang beragam latar belakang serta karakteristik nilai-nilai yang dimilikinya. Mereka dibantu untuk belajar inovatif melalui bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir hingga mencapai pribadi beriman yang bertakwa, mandiri, gemar berperan serta dalam kehidupan sosial, gemar belajar, dan mencapai pribadi pekerja yang produktif. Demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.